Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, kita berjumpa kembali. Pagi hari ini, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, di hari yang ke-13 bulan Juli tahun 2020, untuk kita akan kembali bersama-sama merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita mari bersama-sama bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih buat pimpinan pertolongan Tuhan bagi kami hari yang baru ini yang Tuhan sudah beri bagi kami kembali bersyukur pagi hari ini. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu dan juga seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, semua ikut bersama-sama dengan kami dalam perenungan pagi ini Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan firman-Mu Tuhan, biar itu menjadi kekuatan, Tuhan menjadi nasihat hidup bagi kehidupan kami semua. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, hari ini, kita sudah sampai dalam perenungan kita dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal yang ke-58 sampai 60. Kalau memang di dalam Perjanjian Lama ini, saudara kita rata-rata setiap hari kita mengambil 3 pasal, dan di dalam Perjanjian Baru misalnya ayat yang banyak kita bisa ambil dalam 2 kali, kalaupun yang misalnya sampai ada yang sampai juga 3 kali karena jumlah ayatnya, untuk menyesuaikan. Jadi supaya nanti begitu Perjanjian Lama kita selesai baca, juga Perjanjian Baru juga selesai gitu. Jadi setiap tahunnya bisa menyelesaikan, makanya itu ada tamanya ada 3 pasal. Tapi nanti juga kalau sampai Mazmur 119 itu yang cukup panjang, itu kita bisa bagi dalam beberapa kali ya, beberapa kali perundungan. Dan saat pagi hari ini kita sudah sampai di Mazmur pasal yang ke-58 sampai yang ke-60. Dan semua Mazmur ini adalah tulisan dari Daud. Nah, saudaraku, di ayat pertama itu adalah menjelaskan tentang situasi ketika Daud menulis Mazmur-Mazmur ini. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa ketika ada situasi yang diperhadapkan kepada dia, situasi di mana misalnya contohnya pasal yang ke-59 yang kita renungkan bersama-sama saat pagi hari ini, itu adalah situasi di mana ketika di situ katakan bahwa ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Ya, jadi ini adalah yang melatar belakangi peristiwa ini ketika Daud yang telah mengalahkan Goliat, dan ketika Daud mengalahkan Goliat, saudaraku, maka Saul berikutnya mengangkat dia mengepalai prajuritnya, ya. Dan kata firman Tuhan, kemanapun Daud itu pergi berperang, dia selalu mengalami keberhasilan, ya, mengalami kemenangan karena Tuhan yang menolongnya. Nah, sekembalinya dari peperangan, maka mereka berjalan beriringan, orang Israel bernyanyi berbalas-balasan. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya mengalahkan beribu-ribu musuh. Nah, maka kita lihat bahwa akibat daripada kataan tersebut, maka Saul menjadi sangat iri hati, menjadi panas hati terhadap Daud. Karena apa? Karena dia berkata bahwa kepadanya diperhitungkan berlaksa-laksa, maka kepadaku beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Jadi menjadi sangat amarah karena ya katakan bahwa baru kemarin ini Daud ini kan baru kemarin dia main kecapi, dan sesudah itu dia mengalahkan Goliat. Baru beberapa waktu lamanya dia mengepalai prajurit. Masa kan baru dalam sekian waktu yang demikian baru saja dia menjadi seorang prajurit, lalu sudah diperhitungkan berlaksa-laksa, ya. Dan kepada saya yang sudah sekian lama ini, masa diperhitungkan oleh Israel hanya beribu-ribu. Dan timbullah amarah kepada Saul. Dan oleh karena amarahnya itu, maka membiarkan dirinya dalam keadaan yang terus marah, sehingga dia akan membunuh Daud, mencari jalan untuk membunuhnya, untuk melenyapkan, ya, atau mematikan masa depannya dia.
ya. Jadi pokoknya dia harus mati bagaimanapun caranya. Nah, kalau kita lihat latar belakang dari Mazmur pasal yang ke-59 ini, saudaraku, ini kita bisa perhatikan bahwa dari tulisan-tulisan Daud ini kita belajar bahwa dalam setiap situasi yang berat yang dihadapi, dalam setiap apapun, maka di situ ada pengalaman rohani yang Tuhan ajarkan kepada dia. Ya, di dalam bermacam situasi. Bahkan dalam situasi tersebut, saudaraku, maka ini Daud mengajarkan kita, memberikan nasihat firman Tuhan melalui pengalaman yang dihadapinya, bahwa ada sebuah doa, ada sebuah permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita, yaitu dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 11 sampai yang ke-13. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sudah itu Mikal menaruh terapim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa Saul mengirim orang ke rumahnya untuk mengamat-amati karena Saul kembali menyerangnya. Jadi karena dikuasai dengan amarah, dikuasai dengan iri hati, amarah terhadap Daud, maka sekarang ia mencari jalan untuk membunuh Daud, ya, mematikannya. Supaya apa ini, saudaraku? Dengan sebuah maksud, tujuan bahwa hidup Daud berhenti pada hari itu, dan itu artinya bahwa dia tidak akan pernah menjadi raja. Jadi dikuasai dengan amarah, dan kita lihat sebenarnya amarah yang meluap-luap, yang membiarkan diri dikuasai oleh amarah ini juga ditunggangi oleh kuasa jahat sehingga ingin melenyapkan Daud. Nah, di sini kata firman Tuhan bahwa pada saat itu Daud kondisinya sangat terjepit karena ada orang yang mengamati rumahnya untuk mengawasi setiap gerak-geriknya, ya, dan jangan membiarkan dia lolos, luput, ya. Tapi kalau kita lihat, saudaraku, maka sungguh pun demikian kata firman Tuhan bahwa pada malam ia dapat meluputkan diri setelah diturunkan oleh istrinya, membantunya meluputkan diri pada malam itu, menurunkan dari Daud dari jendela. Ia pergi meluputkan diri dan luputlah ia. Nah, saudaraku, jadi sekalipun dalam situasi demikian ada jalan kepadanya untuk lolos, ya, yang dibantu oleh istrinya Mikal saat itu. Nah, saudaraku, yang kita ingin lihat adalah ketika dalam kondisi yang boleh dikatakan sepertinya sudah tidak ada jalan, sepertinya hidupnya akan berakhir pada saat itu, nyawanya sudah di ujung tanduk oleh karena rumahnya sudah diamat-amati dan rasanya sepertinya sudah tidak ada jalan. Jadi Daud sebagai seorang muda pada saat itu, ya, umur ya mungkin antara 18 sampai 20 tahun, ya, kurang 20 tahunan. Dan saudaraku, bahwa hidupnya harusnya masih panjang ke depan, tetapi dalam situasi demikian, saudaraku, maka dia sudah mengalami tantangan yang begitu berat karena mertuanya sendiri yang ingin mencabut nyawanya, sedangkan dia berkata bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau dalam doanya kita lihat di situ mengatakan, di sini kata firman Tuhan di dalam ayat keempat, sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan, aku tidak bersalah, mereka lah yang lari dan bersiap-siap, marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi mereka menghadang nyawaku, mereka ingin membunuh saya, mereka ingin memusnahkan saya. Tuhan, Tuhan, engkau berperkara dengan saya, ya. Tuhan, engkau menjadi pertolongan saya, ya. Aku tidak bersalah, ya. Mereka orang-orang perkasa menyerbu aku. Jadi pada kondisi itu, saudaraku, maka itu yang saya katakan, nyawanya ada di ujung tanduk, ya. Hidupnya akan segera berakhir pada saat itu. Tapi Tuhan meluputkan dia, ya. Tuhan menolong dia, yang ada pertolongan sehingga lolos, luput pada malam hari itu. Dan karena luputnya pada saat itu atau dalam pengalaman ini yang dihadapinya, yang berhadapan dengan pengalaman ini, saudaraku, maka ada sebuah pengalaman rohani yang dia dapatkan, yang dia dapati pada saat itu dalam kondisi demikian, bahwa
dalam kondisi yang terjepit, rasa-rasanya sepertinya sudah tidak ada jalan, tidak ada pertolongan, tapi di sana Tuhan membuka jalan, Tuhan memberi pertolongan kepada dia. Dan juga dalam pengalaman tersebut, saudaraku, ada sebuah pengalaman dan juga nasihat rohani bagi kita bahwa dalam kondisi terjepit seperti apapun, pasti akan selalu ada pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan titik ini juga kita mengalami pengalaman rohani dan diajarkan kepada kita, yaitu dalam kondisi kita bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kebiasaan kita, bukan mengandalkan apa yang ada pada kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Ya, lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku, bentinglah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Dia memohon kepada Tuhan, lepaskan saya, lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Jadi dengan sebuah kerendahan hati, dengan sebuah doa permohonan kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk memberikan keluputan, memohon Tuhan untuk melepaskan hidupnya, memohon Tuhan untuk menyelamatkan dia daripada penumpah darah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ini adalah sebuah nasihat firman Tuhan, pengalaman rohani yang diajarkan kepada kita, yang dialami oleh Daud. Nah, kita percaya saudara, dalam segala macam situasi apapun yang mungkin rasa-rasanya sepertinya sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan dari situasi keadaan yang ada, tapi kita percaya bahwa selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan Tuhan. Situasi apapun, sesukar apapun saudaraku, maka di situ akan ada pertolongan, di situ akan ada jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Dan kalau kita lihat dalam kondisi Daud ini saudaraku, maka pada saat itu orang-orang gagah perkasa menunjukkan bahwa sepertinya rasanya dia sudah tidak ada jalan keluar. Karena saudaraku, Saul sebagai raja pada saat itu, saudaraku, memiliki orang-orang yang siap ya untuk membunuh Daud ya, karena sudah mengawasi rumahnya dan jangan berikan jalan untuk meloloskan diri ya. Tapi saudaraku, ini kasih oleh Tuhan, ada saja celah, ada saja pintu, ada saja peluang bagi Daud. Peluang sekecil, dan peluang sekecil itu ketika dimanfaatkan, maka akhirnya lolos, luputlah ia pada malam itu. Saudaraku, kadang sekali lagi juga dalam masa kesesakan, masa situasi, ada peluang terkecil yang Tuhan berikan kepada kita, dan ketika kita menangkap setiap kesempatan, setiap peluang tersebut, maka kita boleh melihat ada pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan, ini yang firman Tuhan datang kepada kita. Dalam situasi apa yang saudaraku hadapi pada hari ini, saudaraku, pada situasi tersebut kita datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan, inilah situasi yang kami hadapi, inilah kesesakan, inilah beban, inilah pergumulan pada hari ini yang kami hadapi, yang kami lewati. Inilah beban Tuhan yang ada pada hari ini Tuhan. Tapi kita percaya saudaraku, dengan kita kuat bersama dengan Tuhan, dengan kita datang kepada Dia, maka Ia akan menolong setiap kehidupan kita. Bahkan saudaraku, ketika Tuhan membuka jalan dengan caranya, Dia memberikan peluang-peluang, bahkan dengan peluang sekecil apapun saudaraku, dengan ketajaman penglihatan daripada Tuhan, kita menangkap setiap peluang tersebut, maka kita percaya dengan kita menangkap peluang tersebut, maka kita akan keluar dari segala situasi yang ada. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah sebabnya ini karena seorang yang Daud yang dekat dengan Tuhan, seorang yang mengandalkan Tuhan, maka ketika ada peluang, kesempatan untuk lolos yang sepertinya rasanya sudah tidak ada jalan, tetapi ketika ada peluang yang kecil yang Tuhan tadi saya katakan, maka dia bisa melihat dengan jeli peluang tersebut, akhirnya dia bisa lolos. Nah, karena sudah saudaraku, dalam situasi yang sukar kita hadapi saudaraku yang terkasih, pentingnya kita kuat bersama dengan Tuhan, hidup dalam doa kita, saudaraku, hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, dan di dalam penyerahan, di dalam doa itu, peluang sekecil apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dengan ketajaman yang Tuhan berikan kepada kita, penglihatan rohani yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melihatnya dan menangkapnya, dan saudara, peluang itu menjadi kesempatan bagi kita untuk kita bisa keluar dari keadaan-keadaan yang sukar, ya, dari keadaan-keadaan yang berat. Dan saya percaya juga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini setiap apapun yang kita alami saudaraku, maka Tuhan akan menciptakan, akan membuat ada sebuah peluang, ada sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa keluar dari berbagai macam situasi, kondisi yang ada. Karena itu saudaraku, berarti artinya bahwa ini pada masa tersebut kita harus tetap berserah kepada Tuhan.
di dalam doa kita kepada Tuhan. Ya, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang turut campur tangan. Dan itu juga yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Korintus, mengatakan bahwa karena ia setia, karena itu ia akan berikan kepadamu jalan keluar atas setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kekuatan Tuhan sudah berikan kepada kita, dan pada masa itu juga karena kesetiaannya ia akan berikan jalan keluar kepada setiap kehidupan kita. Dan saya percaya juga setiap kehidupan kita saat pagi hari ini, saudaraku, kuatkan langkah saudara bersama Tuhan. Kuatkan iman kita kepada Tuhan. Kuatkan setiap hati kita kepada Tuhan. Dan ketika saudara dan saya yang menguatkan hati kepada Tuhan, maka kita percaya, saudaraku, ada jalan yang terbuka. Ada peluang-peluang, kesempatan sekecil apapun itu. Ketika kita melihat semuanya, kesempatan sekecil apapun Tuhan. Dan kita bisa melewatnya, kita bisa menggapainya, dan akhirnya pertolongan Tuhan terjadi bagi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, hari yang baru ini, doa kita bersama-sama Tuhan akan terus menolong setiap kehidupan saudara dan saya. Pada di pelajaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat apa, saudaraku yang dikasihi, bahwa semua dalam setiap apapun yang kita alami, ada pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita dalam setiap titik-titik yang kita lewati. Dan pada titik ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti juga kita memohon kepada Tuhan untuk tetap berserah kepada Tuhan. Yang sepertinya rasa-rasanya sudah tidak ada jalan, saat tidak ada jalan, tapi Tuhan yang buka pintu bagi kita. Kita menciptakan sebuah kesempatan, peluang bagi kehidupan kita. Dan saya percaya juga pada hari ini, Tuhan juga akan menolong kehidupan kita. Ada jalan yang terbuka, ada pintu yang terbuka, ada kesempatan yang terbuka bagi setiap kehidupan kita untuk keluar dari berbagai macam situasi hidup, dari berbagai macam kesulitan, beban yang ada. Karena kita tahu dialah Tuhan pertolongan bagi kehidupan kita. Doa saya menyertai setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Dan kita percaya, saudaraku, Tuhan akan terus menolong setiap kehidupan kita, setiap langkah kita yang kita hadapi, yang kita lewati, dan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan selalu hadir, dan Roh Kudusnya akan terus memimpin setiap kehidupan kita saat hari ini dan seterusnya. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru ini, Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu hadir, Tuhan, bagi kehidupan kami. Dalam situasi sesulit, sesukar apapun, Tuhan, maka di sana pun, Tuhan, kalau Tuhan kami akan buka jalan, memberikan pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi kami, Tuhan, untuk kami boleh keluar dari berbagai macam situasi yang ada, Tuhan. Dan kami juga percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan, kekuatan-Mu akan terus terlimpahkan, dan juga kepada kehidupan kami, Tuhan, dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kami terlalu percaya dan yakin, Tuhan, ada pengalaman-pengalaman rohani yang kami bisa lihat dan nikmati melalui setiap, ya Tuhan, situasi apapun. Kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Tuhan yang hidup, yang senantiasa menolong setiap kehidupan kami. Sertai langkah kami, pimpin kami sepanjang hari ini, aktivitas kami, apa yang kami lakukan, pertolongan Tuhan ada bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini, Tuhan. Doa kami dan kami syukur firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini, dan shalom.